Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Nah, video kali ini kita akan mengupdate bagaimana perkembangan indeks harga saham gabungan pada 1 minggu ke depan dan kira-kira ada trading idea apa saja yang bisa kita lirik ya untuk periode 1 minggu ke depan. Nah, untuk indeks harga saham gabungan dulu ya, kita mulai bahas indeks harga saham gabungan dan kondisinya masih sesuai dengan apa yang kita perkirakan di minggu yang lalu. Jadi indeks harga saham gabungan cenderung akan sideways mengumpulkan tenaga di sekitar area ini ya, di sekitar area yang saya box ini. Jadi dia sedang mengumpulkan tenaga dengan tujuan ada resisten di atas ini ya, sama ya, masih seperti di minggu yang lalu. Di situ ada resisten, dua resisten trendline dan ada satu resisten atau area resisten horizontal. Jadi sekali lagi kita masih akan melihat indeks harga saham gabungan sedang berusaha untuk menembus area tersebut. Kalau teman-teman sudah melihat indeks harga saham gabungan sudah berada di atas 6.200, itu berarti resisten-resisten tersebut sudah tertembus. Karena technical itu adalah melihat pola yang berulang pada bursa. Apakah kita juga akan melihat pola yang berulang pada bursa yang pernah terjadi di bulan Maret yang lalu, di mana indeks harga saham gabungan mengalami koreksi, kemudian mantul atau rebounds, kemudian membentuk base di sini dan kemudian kembali lagi rally. Atau di sekitar bulan September ya, bulan September indeks harga saham gabungan juga terjadi koreksi di sana, kemudian rebound dan membentuk base di sini, kemudian rally. Nah, yang kita mau tunggu adalah apakah dua pola yang berulang di bulan Maret dan di bulan September yang lalu itu akan terulang di bulan Juni ini, atau mungkin nanti di bulan Juli dia akan kembali rally. Yang kita bisa lihat adalah data ekonomi, karena sampai sekarang dari minggu yang lalu ya, kita melihat memang indeks harga saham gabungan minim sentimen. Di minggu ini kita akan melihat bahwa akan ada pelaporan atau akan ada datangnya data ekonomi, terutama di tanggal 1 Juli nanti ya. Dari 1 Juni ada laporan PMI lagi. Kita mau melihat apakah masih terjadi ekspansi di situ, karena perkiraan yang ada PMI yang di bulan Juli ini akan turun ya, dari yang bulan sebelumnya, bulan Juni ini di 55,3, perkiraannya adalah 54,9. Apakah akan terjadi kejutan di situ? Kita akan tunggu ya. Mungkin kalau kejutan itu akan menjadi sentimen positif untuk mendorong indeks harga saham gabungan ke atas. Termasuk di dalamnya adalah inflasi. Kita lihat inflasi perkiraannya lebih tinggi daripada di bulan lalu di 1,68%. Perkiraannya adalah di 1,9. Memang kita melihat ya, kecenderungan yang ada untuk tingkat inflasi selalu mencapai puncaknya pada bulan puasa dan lebaran. Nah, apakah ini akan mendorong sebuah pola baru di dalam tingkat inflasi ini ya? Kita tinggal menunggu data di tanggal 1 Juli ini. Ya, nah pasar pun akan menunggu data-data ini. Sehingga kita akan melihat bahwa memang pasar masih akan cenderung sideways. Kalau pasar masih akan cenderung sideways, lalu trading idea apa yang bisa kita perhatikan? Karena pasar masih cenderung sideways atau berada di sebuah pola yang tidak ada trend, nah maka dari itu kita melihat pada saham-saham yang second liner ya, atau SMC, small medium cap ya disebutnya. Nah, kita akan lihat ada 4 trading idea yang bisa kita berikan kepada teman-teman pada video kali ini. Nah, trading idea pertama kita akan melihat saham Mari. Mari teman-teman udah bisa lihat bahwa dia sudah sempat rally, kemudian dia udah pullback. Nah, sekarang dia udah sempat break dari trend ini ya. Saya tebelin. Nah, dia udah sempat break dan kemudian dia pullback. Nah, pullback ke arah sekitar 338. Itu kurang lebih adalah area support struktur yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman tarik garis EMA 20, di situ ada EMA 20, terus habis itu teman-teman kalau tarik Fibonacci, level Fibonacci juga ada sekitar di 38,2. Jadi ini adalah area pullback untuk Mari setelah dia breakout.
Nah, apa yang kita lakukan untuk mari ini adalah teman-teman bisa buy di area sekitar 338 sampai 322. Itu adalah area teman-teman bisa buy dengan stop loss teman-teman taruhlah sekitar 8% di bawahnya. Artinya kalau dia break dari support 338 sampai 332, berarti tren kenaikannya kembali gagal. Jadi kita tinggal keluar saja. Artinya apa yang kita rencanakan itu tidak disetujui oleh pasar. Kita tinggal keluar saja. Ya. Jadi untuk mari teman-teman bisa buy di sekitar 338 sampai 322. Dengan stop loss teman-teman taruh di bawahnya mungkin di level Fibonacci 50%, ya di bawahnya 300 atau 304 di bawahnya. Teman-teman bisa taruh stop loss di situ dengan target mari ada di sekitar 494 atau sampai 500 lah. Itu adalah target untuk mari. Oke. Nah, saham yang kedua sama tetap masih saham media, teman-teman bisa lihat SCMA. Nah, SCMA kita mungkin di beberapa minggu yang lalu kita sempat rekomendasi pada saat dia break dari trend ini, kemudian dia pullback dan dia sempat break ya, jadi kena ke stop loss kita. Teman-teman masih bisa masuk kembali karena kita melihat dia sudah kembali breakout. Jadi ada sentimen dari IPO. Ada kesempatan di SCMA untuk teman-teman koleksi. Memang targetnya sudah tidak terlalu jauh ya. Target kita tetap di sekitar 1980 sampai 2000 ya, teman-teman bisa buy ya, karena dia baru breakout. Kita bisa mengambil peluang, siapa tahu dia masih akan ada pullback. Tapi kalau tidak ada pullback, teman-teman bisa cicil dulu, cicil buy ya. Jadi lebih ke arah spekulasi ya. Spekulasi di sekitar 1725. Jadi kalau dia break berada di atas 1725, teman-teman bisa koleksi. Ini untuk agresif ya. Buat teman-teman yang konservatif ya bisa tunggu dia kembali pullback atau dia retest kembali ke area sekitar 1600. Ya, ini yang untuk SCMA. Targetnya tetap di sekitar 2000. Nah, saham yang ketiga yang kita bisa lihat adalah Friends ya. Setelah dia rally yang begitu panjang, akhirnya perilaku harga mulai berubah. Jadi sudah mulai keluar 2 candle merah di sana. Jadi apakah Friends kita bisa menunggu untuk melakukan koleksi? Ya, saya boleh katakan begini, teman-teman tinggal tunggu dia melakukan pullback dulu ya. Pullback ke arah sekitar 113. Jadi ini adalah area yang lebih low risk untuk teman-teman koleksi dibandingkan teman-teman mengejar Friends di saat dia momentum di sini. Ya, jadi teman-teman tinggal tunggu dia pullback di 113. 113 ini adalah area support ya di sekitar struktur sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa di area 113 itu cukup menjadi sebuah area yang bisa menahan pergerakan turun daripada Friends ini ya. Karena apa ya, teman-teman bisa lihat sendirilah pada saat kenaikan atau rally dari Friends ini banyak sekali yang menghold sahamnya. Kenapa? Karena berpikir bahwa Friends itu akan langsung ke bulan atau to the moon ya. Tapi namanya struktur, namanya pergerakan teknikal selalu akan membentuk strukturnya dulu untuk pergerakan ke atas yang lebih aman dan lebih stabil. Jadi oleh sebab itu Friends kalau dia pullback ini adalah sebuah kesempatan buat teman-teman untuk melakukan cicil buy atau mungkin untuk melakukan averaging up. Ya, buat teman-teman yang masih percaya bahwa Friends ini akan to the moon ya. Karena memang sentimen positif itu luar biasa pada Friends ini. Teman-teman bisa melakukan research ya untuk hal itu ya. Oke. Nah, kalau dia pullback ke 113, teman-teman melakukan cicilan buy. Target teman-teman ada di 178 sampai 180. Tentu ini ada sebuah resisten ya di 142 sampai 162 yang perlu ditembus dulu. Jadi tidak serta-merta Friends akan langsung ke 180. Jadi ingat itu ya. Jadi begitu pergerakan harga sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita, selalu ingat aktifkan yang namanya trailing stop ya. Jadi kalau dia break dari 113 ya berarti teman-teman juga tahu di mana harus exit. Jangan membiarkan kerugian kecil, jangan mengakomodir juga kerugian-kerugian kecil itu dan akhirnya menjadi kerugian yang besar. Jangan selalu berpikir bahwa ini kerugian masih kecil, baru sekian persen. Ya, jangan berpikir seperti itu. Karena pasar selalu akan mengkonfirmasi kepada kita
bahwa trading plan ini saya setuju apa enggak. Kalau dia tidak setuju, cepat-cepat keluar. Bukan bertahan di situ dengan sebuah mindset bahwa nanti dia akan mantul. Ini kan sentimennya positif banget ya di Friends dan lain sebagainya. Tidak. Kalau teman-teman melakukan trading, lakukanlah dengan perencanaan. Selalu punya trading plan di situ. Oke, nah saham yang terakhir yang kita bisa berikan sebagai ide buat teman-teman adalah saham ini, saham IRA. Ya, seiring dengan melonjaknya kasus COVID dan gencarnya vaksinasi yang ada, tentu kebutuhan untuk alat kesehatan tersebut juga akan mulai meningkat ya. Jadi kita akan melihat bahwa ada peluang di saham ini ya, dimana setelah terjadi breakout dengan satu candle yang cukup besar di sana, kemudian ada koreksi yang terjadi pada saham ini ya. Koreksinya ada ke sekitar 1585. Jadi memang ini pantulan yang kita harapkan, cuman pantulannya masih menghasilkan candle dengan kekuatan yang tidak terlalu besar. Jadi apa yang kita lakukan untuk IRA? Yang kita lakukan untuk IRA adalah teman-teman yang agresif bisa lakukan spekulasi buy. Jadi buy di sekitar 1700 atau dia bisa pullback kembali ke arah sekitar 1585 atau di area sekitar support di area sekitar EMA 20 itu akan lebih baik. Jadi teman-teman bisa buy di area sekitar itu, kemudian taruh stop loss teman-teman di support paling bawah sini ya, misalnya di sekitar di bawahnya 1400 ya, atau teman-teman bisa taruh di bawahnya EMA 200 juga buat teman-teman yang mungkin arah-arahnya adalah konservatif yang tidak terlalu suka dengan spekulasi seperti ini, karena ini masih dalam tahap bottom fishing namanya ya. Nah, bottom fishing memang tidak selalu akan berhasil, tetapi dengan melihat kondisi yang ada di lapangan, kebutuhan alat kesehatan akan meningkat ya. Kedua, di mana pendapatan dari si IRA ini melonjak tajam. Melonjak tajam tentu akan dihargai, tentu akan di pricing in kembali ya, bahwa pergerakan harga akan kembali lagi menyesuaikan diri dengan fundamentalnya. Nah, jadi ini yang kita akan tunggu bagaimana pergerakan IRA selanjutnya. Kalau teman-teman mau melakukan konfirmasi juga bisa untuk teman-teman yang konservatif ya. Lakukan konfirmasi dengan satu candle kembali di atas kalau dia bisa break di atas dari 1840. Jadi kalau dia bisa break dan stay di atas itu adalah konfirmasi buat teman-teman yang konservatif untuk masuk ya. Nah, target kita, jadi ini ada beberapa target antara untuk IRA itu adalah pertama di 2085. Kalau dia break berarti 2085 ini bisa teman-teman jadikan trailing stop. Kemudian target selanjutnya ada di 2665 dan target terakhir untuk teman-teman swing ada di sekitar 3000. Ini baru target teman-teman ya. Tapi sebelum dia bergerak selalu konsentrasi fokus di stop lossnya di mana. Ya, pada saat dia bergerak, maka kita fokus di trailing stop. Oke, teman-teman, demikian untuk market update dan trading idea kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.